sesuatu yang kita lihat itu kayak kelihatannya gampang gitu, tapi ya waktu kita jalanin ternyata susah gitu Bang. Awalnya itu jujur aku mau masuk di kafe gitu, tapi sama orang tua itu gak dibolehin, kayak gak dikasih izin lah buat aku bisa masuk di kafe. Aku tuh kayak sukanya tuh gambar, terus sama suka kayak buat bangunan gitu, kayak lihat bangunan tuh kayak unik. Terus gimana sih caranya buat bangunan? Jadi kayak pengen tahu gitu rasanya cara buat bangunan. Kalau pertemananku sekarang sih ya masih ada dari orang-orang di WGG gitu. Terus juga ada kayak teman-teman yang dari kayak nggak kenal gitu. Tapi kan teman-teman WGG kenal. Jadi kayak kita lebih kayak kenal-kenalan gitu. Jadi kayak pertemanan kita nggak terbatas di WGG aja sekarang. Jadi kayak lebih luas lagi gitu sih. Kalau kan WGG kan udah lewat lama kan ya. Jadi lihat kayak pertemananku tuh datang lebih banyak dari kayak keluh kesah selama di arsitektur ini. Jadi ketika kena tugas yang berat, kena masalah, atau perlu melakukan apa, perlu kebutuhan apa, itu kayak teman-teman itu jadi kayak ngumpul gitu loh. Jadi kayak punya kesamaan keluh kesah, sehingga kayak dari kesamaan itu kayak sama-sama mencari kira-kira solusinya tuh ya apa. Semester 1, ya kalau kita ngomong teman itu awal kan dapat pasti dari WGG awal. Ya mungkin masih beberapa ada yang dekat dengan aku, ada beberapa yang enggak, mungkin karena ya waktu itu ada sempat kelas juga. Ya untuk overall kalau ngomong teman dari semester 1 ya memang udah banyak deket sih memang. Juga karena kebetulan di waktu itu ada kerja kelompok, dan juga kebetulan waktu itu kan aku asisten juga. Waktu itu pendaftaran boleh dibuka untuk anak semester 1 awal buka itu, akhir daftar dapat teman baru juga dari sana. Ya menurutku sih untuk beberapa teman yang aku kenal dekat sejauh ini sih rata-rata ya memang kenal dari semester 1 sih sebenarnya. Oke. Kalau aku sendiri masih dekat sampai sekarang, meskipun kita kan jurusannya kan nggak hanya infor aja kan, ada infor, ada SB, ada DSA gitu. Teman-temanku kebanyakan dari SIB. Ya kalau semester 2 ini kan mungkin masih ada matkul yang sama, tapi kan nggak semuanya sama. Tapi kita masih ketemuan sampai sekarang. Jadi kalau kita di istirahat, kita kayak saling tanya, kamu ada di mana? Oh, aku ada di kantin, lagi free. Yaudah ayo ke kantin, kita makan bareng gitu. Terus nunggu jam kelas bareng-bareng kayak gitu. Jadi masih dekat sampai sekarang. Teman WGG pun kita meskipun aku kita nggak tetap istilahnya nggak satu circle lagi gitu, tapi kita masih dekat. Kalau ketemu masih saling sapa gitu, kayak halo gitu, gimana hari ini, saling naik kabar lah kayak gitu. Aku dulu ya. Kamu dulu aja. Oke. Dari satu SCBJ kan namanya ya, satu SCBJ ku, SCBJ 2 itu ada 7 cowok sama 7 cewek 1 cowok gitu. Sampai sekarang masih temenan, dan bahkan kayak kita nggak tahu ya kalau bisa di jurusan lain ya, tapi kalau misalnya Ikom tuh kayak satu kenal sama ini langsung nyebar gitu loh, kenal sama orang lain, orang lain sampai akhirnya kalau mungkin dihitung kayak kita udah kenal sama semua satu angkatan. Iya, gitu. betul. Karena ya mungkin kita juga kelasnya antara A atau B gitu doang, tapi kayak sampai kenal gitu, sampai ada mungkin aku kenal sama satu temanku di kafe itu sampai heran, kok kamu kenal banyak ya? Loh, itu anak Ikom semua sih kebetulan, kayak gak banyak juga, mesti ya anak Ikom bulat aja itu aja. Tapi bagi anak lain tuh, bagi anak jurusan lain tuh kayak suatu yang wah gitu loh. Susah loh buat kenalan sama satu angkatan ya, meskipun angkatan mereka lebih banyak, tapi kayak susah untuk tahu circle orang yang berbeda. Tapi kalau di sini tuh kayak bukan lebih membaur dan lebih kayak kalau kenal ya kenal gitu loh, nggak ada yang ngegap gimana. Dan kalau misalnya dari SCBJ sendiri tuh kayak benar-benar kan kita juga ada LE tuh, ada life enrichment. Di situ kayak kita berproses selama 6 bulan, lebih tahu banyak cerita orang, kenapa dia masuk Ilkom dan lain sebagainya. Jadi kayak ya tetap bond sampai sekarang. Ada teman-temanku sekarang ya teman-teman SCBJ, dan bahkan kayak lebih baru sama yang lain juga gitu. Kalau aku bertolak belakang sama apa yang kamu ceritain. Kalau tentang pertemanan di ilmu komunikasi, benar, ketika kita udah kenal satu tuh kita kenal satu jurusan kayak gitu. Dan aku juga kayak gitu, meskipun kita beda penjurusan, aku juga kenal sama mereka. Tetapi ketika aku dulu mungkin semester 1 sama semester 2 aku masih agak dekat gitu ya sama kelompokku LE. Kalau dulu aku zamannya masih EE namanya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu aku justru nggak dekat sama mereka guys. Kayak gitu. Mungkin karena online juga. Nah,
Tapi ya itu sih, aku nggak deket sama mereka, tapi justru circleku sekarang itu circle organisasi. Aku lebih deket sama teman-temanku yang ada di organisasi. Jadi aku ngerasa lebih bersyukur sih, kayak mungkin aku nggak dapet circle yang di Wilkom gitu ya, cuma sebatas kenal aja. Tapi kalau dibilang range-nya deket mungkin 7 dari 10 gitu kan ya, 7 dari 10. Nah tapi aku justru lebih intens, lebih sering curhat-curhat itu sama anak-anak di organisasi itu sih, kayak gitu. Jadi memang kayak pergantian circle gitu ya anggapannya. Iya benar, pergantian circle. Saya Cici kan juga banyak panitiaan, Iya. banyak ketemu sama mereka. Iya. Sekarang maksudnya kayak semester 2 teman-teman masih sibuk sih sama kepanitiaan luar, tapi masih banyak kumpul-kumpul cerita-cerita gitu. Nggak tahu kalau nanti ya. Nah ini benar lanjut dulu aja. Nyinggung panitiaan nih. Seberapa sering nih kalian menjadi panitia sebuah kegiatan? Oke, kalau ngomong panitia, jujur aku selama ini jadi panitia rasanya masuk divisi IT semua sih. Tapi divisi IT pun juga kegiatan ruang lingkup universitas. Bahkan aku ya GL pun terakhir bisa masuk pun juga sebagai SC, bukan sebagai panitia. Nah, kalau ngomong waktu itu awal mencari panitia di semester 2, aku sempat mikir untuk cari pengalaman. Ya sambil cari-cari divisi yang lain juga, beberapa kali gak keterima, kayak merasa oke, kelihatannya aku daftar IT, sempat waktu itu langsung keterima jadi 2 panitia rangkap kegiatannya jajar. Waktu itu masih ngomongnya onsite, habis itu tengah-tengah kegiatan berubah jadi online, yang satu batal, yang satu tetap jalan. Waktu itu masih divisi IT. Nah, kemudian sih sekitar ada 1 tahunan aku masuk jadi anggota Hima pun itu waktu itu aku jadi akademik sih kebetulan untuk kegiatan webinar, sama waktu itu juga sempat megang panitia juga jadi divisi IT lagi. Terakhir yang tahun lalu aku sudah jadi ketua Hima juga. Ya kalau kita ngomong koneksi sih waktu itu lebih banyak koneksi kan memang antar ketua Hima. Ada kegiatan juga kita ngadakan bareng, bisa kolaborasi. Sama juga ada beberapa request juga dari dosen untuk diadakan kegiatan ini, butuh panitia gitu. Jadi kalau ngomong koneksi sih menurutku ya memang ada dampaknya gitu. Kita bisa saling dapat teman baru, bisa juga saling mengenal, juga nanti kalau mungkin kedepannya kalau ada saling butuh bisa saling backup juga gitu. Oke, kalau aku sendiri aku jujur aku belum keterima panitia. Aku udah ikut BGG, ikut PCC waktu itu, aku interview belum keterima, ya mungkin belum rezekinya gitu. Tapi ini aku lagi proses buat magang Hima, itu aku udah wawancara, jadi ya semoga bisa keterima. Tapi kalau dari sudut pandangku ya, aku lihat seberapa pentingnya kita ikut panitia. Menurutku penting banget, karena dari panitia itu kita bisa dapat koneksi gitu. Koneksinya itu kayak nggak hanya jurusannya kita aja, kita bisa dapat koneksi dari luar juga, orang-orang di luar kampus, orang-orang yang ada di luar jurusan kita gitu. Itu sih. Oke. Berarti masih mau nyari panitia, sedangkan Ko Ellen sudah sering ya? Sudah sering. Oke. Bicara ya. Kalau di aku tuh baru 3 kayak. Harusnya cuma 3. Yang pertama kepanitiaan internal di Persma, jadi anak acaranya rapat tengah gitu biasa. Terus yang lumayan besar dari barusan kemarin selesai adalah Artizen. Jadi kayak semacam lomba sama talk show jurnalistik dari Persma juga. Jadi anak acara, jadi MC pertama kali, ya lumayan besar sih. Terus kayak ya lumayan menguras energi, jadi kayak sampai yang lainnya tuh nggak harus sih, kayak benar-benar fokus di sini. Terus sama di sela-sela kerja Artizen ada Komunipek juga. Oke. Tapi di Komunipek aku jadi anak konsumsi sama kesehatan gitu sih, karena apa ya waktu itu kayak lagi kosong, terus kayak juga butuh SKLK Pengmas gitu, jadi kayak oke, mari kita coba gitu. Oke, jadi kalau kepanitiaan, ya aku dari semester 1, berarti tahun 2019 aku sudah join kepanitiaan. Panitia pertama aku itu panitia Pengmas, namanya Komunipek, Pengmasnya ilmu komunikasi. Dan sejak saat itu aku mulai terus mendapat tawaran untuk menjadi divisi acara.
Terus dari semester 2 juga aku join internship BEM di Departemen CSD, jadi Departemen Kemasyarakatan yang ngurusin Pengmas. Kemudian tahun berikutnya aku masuk ke Departemen CSD juga sebagai fungsionaris anggota. Tahun selanjutnya aku dipercaya untuk menjadi KDP CSD, dan di tahun selanjutnya yaitu tahun sekarang aku dipercaya untuk jadi kepala bidang 3 di BEM. Jadi perjalananku dari semester 1 sampai aku akhir ini semester 8 pure organisasi dan kemandirian. Aku punya tujuan ketika aku ikut panitia, yaitu aku pengen ngasah leadership skillku. Karena aku ngerasa nggak semua orang itu bisa punya posisi sampai di sini kayak gitu. Jadi ketika aku mendapatkan privilege itu, dapat kesempatan itu, aku mau ambil supaya apa? Supaya aku tuh punya tempat untuk aku latih tentang leadershipku. Itu. Dan sudah tercapai atau belum? Tentunya sudah. Apalagi aku dari internship sampai aku ada di kepala bidang 3, perjalanannya nggak mudah, 3,5 tahun, dan itu bener-bener kalau aku ngelihat diriku yang di tahun itu, tahun pertama beda banget sama aku yang di tahun sekarang. Itu sih. Jadi sangat-sangat berguna untuk mengasah soft skillku, dan juga menurutku kepanitiaan itu kayak miniatur dalam kita bekerja nantinya. Jadi aku kan juga udah kerja nih ya, udah part time. Aku ngerasa apa yang aku alami di dunia pekerjaan itu sudah pernah aku alami di dunia kepanitiaan. Jadi kayak istilahnya nggak begitu kaget gitu kalau masuk ke dunia kerja. Kalau panit, aku sekarang ada panit RJ Expo sama barusan keterima WGG acara. Oh, congrats. Thank you. Terus sama panitia numero 1. Oh. Yang kayak best project gitu. Aku kebetulan masuk ke divisi acara, terus kayak ke bagian MC juga. Terus kalau yang WGG ini aku beruntung dapat opening ceremony buat WGG. Gitu sih. Kalau aku sendiri sih panitia tuh datangnya pas semester 1 sama 2. Jadi banyaknya semester 1 sama 2 sama kayak dia juga pernah ikut WGG tapi yang bagian perlengkapan. Terus habis itu kan ada corona, jadi setelahnya yang online itu udah kayak jarang banget untuk panitia-panitiaan lagi. Panitiaan masa corona itu jarang banget? Jarang, udah hampir nggak ada sih. Soalnya kayak nggak worth it, kayak nggak dapat pengalamannya atau nggak dapat kayak experience-nya selama mengalami di kepanitiaan itu. Banyak belajarnya sih di kesabaran ya. Jadi kalau misalnya kita buat ide, ngasilin ide, pertama mungkin kayak ditolak sama orangnya atau sama koordinator kita ditolak, itu ya kita harus sabar, terus habis itu mencoba mencari solusinya, mencoba mencari jalan lagi, kira-kira apa ini ide yang lebih cocok untuk penyelesaian masalahnya. Kalau aku sih biasanya masuk divisi acara, soalnya dari SMA kayak udah divisi acara, ya divisi acara lagi aja sekalian, kan sudah kayak berpengalaman juga. Terus mungkin kalau keluh kesahnya itu, mungkin aku dari divisi acara itu bisa belajar untuk lebih percaya diri lagi. Terus sama juga lebih belajar untuk berkomunikasi. Soalnya kan divisi acara itu orangnya itu juga banyak. Terus juga perlu komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain. Kalau misalnya jadi miskom itu biasanya agak susah gitu kalau ada kayak permasalahan-permasalahan. Jadi kayak mungkin kalau komunikasi itu lebih diperhatikan lagi gitu sih kalau aku. Untuk maba nih, apa harapan untuk 3 tahun nanti kuliah? Oke, sih pasti 3 tahun aku nggak nyerah. Pokoknya nggak boleh nyerah, tetap konsisten, pace dijaga antara keseimbangan kuliah panit sama social life, karena itu juga lumayan penting, dan kayak nggak boleh dilupain tuh kayak apa ya, dari awal terus ada teman juga, kayak jangan sampai gara-gara semua itu kayak kamu ninggalin teman gimana. Terus jangan lupa sama keluarga, jangan lupa juga sama disiplin sama Tuhan. Itu sih kayak aku, semoga tetap bisa waras. Mungkin kalau harapanku ya semoga nilainya tetap baik ya. Terus juga mungkin aku pengen nambah kayak koneksi lagi gitu, kayak aku pengen kenal orang-orang di setiap jurusan-jurusan yang lain. Jadi kayak aku pengen buka opportunity-ku di sini, jadi kayak bisa ketemu orang-orang di jurusan-jurusan lain gitu. Kalau aku sih gitu. Kan yang pastinya aku bisa lulus gitu tepat aku, habis itu aku bisa lulus dengan nilai yang terbaik, aku bisa banggain orang tua aku. Terus apa lagi ya, kayaknya sementara itu dulu, aku nggak yang terlalu tinggi atau aneh-aneh, ya pasti pokoknya dikasih lulus nilai terbaik udah enough, udah cukup lah buat aku gitu, udah bersyukur banget.
Kalau menurutku sih selama aku berproses selama ini sih kayak oke lah, itu kan apa yang memang terjadi biarlah yang terjadi. Tapi kalau aku memang bisa nasihati ke diriku yang dulu, mungkin satu, percaya sama Tuhan, udah ikuti jalannya, pasti semua ada jalannya. Yang kedua, menurutku kalau mengejar sesuatu hal itu terkadang mungkin bisa dianggap sia-sia. Jadi ya kembali berusaha semaksimal mungkin, ya biarlah itu yang versi terbaik dirimu, biar sisanya yang dikerjakan oleh Tuhan. Oh, ke diriku yang dulu di semester 1, jangan kupu-kupu. Aku semester 1 tuh kuliah pulang. Jangan, karena justru pakai waktu luangmu tuh bersosialisasi. Oh iya, ada. Misalnya pas semester awal, itu seharusnya aku sebelum masuk itu lebih kayak mencoba mencari skill yang cocok untuk pas semester 1. Karena aku kan kesulitannya tuh di kayak gambar-gambar yang manual atau ngecat. Itu harusnya aku lebih latih lagi pas sebelum masuk. Lebih kayak ke sikap diri. Jadi pas semester 1 itu kan kena tugas yang berat. Kayak menurutku kan berat banget kan. Itu membuat aku kayak jadi khawatir banget. Kira-kira ini kalau semester 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tuh kayak apa? Karena kan kayak semester 1 aja udah sulit nih, apalagi yang selanjutnya. Jadi kayak kalau aku bilang ke diriku sendiri, itu mungkin kayak tolong jangan khawatir meskipun semester 1 ini mungkin berat buat kamu, tapi semester selanjutnya bisa kok kamu jalani.